pagi hari ini, kita akan melihat secara langsung para paslon akan beradu argumen mengenai isu hak asasi manusia di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gary Morgan. Saya dipercaya untuk memimpin jalannya acara debat pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Berikut adalah tata tertib yang telah saya siapkan untuk debat hari ini. Pertama, tema debat ini adalah hak asasi manusia. Pertanyaan seputar visi misi yang berkaitan dengan tema debat dan tidak menyerang personal. Kedua, masing-masing menteri paslon diberikan waktu 2 menit untuk memberikan pertanyaan. 3. Masing-masing paslon diberikan waktu 4 menit untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh menteri. Kemudian dilanjutkan oleh paslon berikutnya untuk menanggapi jawaban lawan debatnya selama 2 menit dan paslon berikutnya menanggapi lagi jawaban dari tim sebelumnya selama 3 menit. 4. Durasi waktu dimulai ketika pertanyaan selesai dibaca. Ada juga tata tertib untuk para menteri sebagai berikut. 1. Harus selalu tertib. 2. Dilarang bersuara atau meneriakkan yel-yel di saat paslon berbicara. 3. Jika salah satu partai sudah di peringatan ketiga, partai tersebut akan didiskualifikasikan. Untuk mengawali debat pada pagi hari ini, saya akan memberikan kesempatan untuk tiap paslon untuk memberikan yel-yel, memperkenalkan partainya, menyampaikan visi misi serta para menteri untuk menyampaikan bidang dan prokernya masing-masing. Asik. Kami akan menjelaskan tentang kenapa kami memilih logo ini sebagai logo partai kami. Terlihat bahwa kami memilih logo ini dikarenakan logo ini sudah sesuai dengan apa yang kami bayangkan terhadap visi kami, sehingga logo ini kami jadikan sebagai motivasi agar misi-misi kami dapat dijalankan untuk mencapai visi kami. Jadi visi saya adalah untuk mewujudkan Indonesia yang menghormati dan melindungi HAM dengan seutuhnya. Saya percaya bahwa rakyat Indonesia harus dapat menikmati kebebasan, kesetaraan, dan keadilan tanpa diskriminasi. Dalam visi ini, HAM akan menjadi tujuan utama dalam pembangunan nasional. Memastikan bahwa setiap warga merasa dihargai, dihormati, dan diberdayakan sesuai dengan kebebasan yang dimiliki berdasarkan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk misinya, yang pertama adalah meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM atau hak asasi manusia, termasuk membuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua adalah memberi jaminan perlindungan dan hak kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan, serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama. Yang ketiga, melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, pelindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumber daya alam yang lestari. Yang selanjutnya adalah memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif, serta penyediaan fasilitas yang terpenuhi dan ramah bagi kaum difabel, baik di fasilitas umum dan transportasi umum. Selanjutnya yang kelima adalah meningkatkan perlindungan terhadap kaum perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan. Selanjutnya memperluas cakupan kampung atau desa layak bagi anak dan kaum rentan lainnya untuk memastikan pendidikannya di usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah dan bersih dan sehat. Meningkatkan kinerja dan kerjasama yang efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengungkapkan pendapat di muka umum. Selanjutnya adalah meningkatkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional tanpa membeda-bedakan kedudukan masyarakat. Yang terakhir adalah menyelenggarakan pelayanan politik di bidang hukum yang berkualitas dan tanpa diskriminasi. Dengan logo partai kami ASI, yaitu Aksi Seluruh Indonesia, maka dapat kita jelaskan bahwa makna dari logo partai kami yang dapat kalian lihat di sini terdapat sebuah lingkaran yang berisi 3
3 orang yang menunjuk sebuah neraca keadilan, yang berarti logo partai kami itu sangat menunjukkan keadilan, di mana 3 orang tersebut adalah cowok, cewek, yang berarti keadilan itu tanpa memandang gender, usia, ras, dan lain-lain. Kami sangat menjunjung keadilan dengan tidak membedakan satu sama lain, dan oleh karena itulah kami akan membuat kebijakan-kebijakan dan peraturan yang sangat menjunjung keadilan, termasuk keadilan dalam berpendapat, keadilan setelah gender, dan kebebasan hak asasi manusia. Kenalkan, nama saya Wesley, di mana saya merupakan calon Menteri Komunikasi dan Informatika. Bila kami yang terpilih nanti, ada beberapa program yang akan saya selenggarakan, yaitu yang pertama, membuat koneksi internet universal, di mana kami memastikan akses internet yang terjangkau dan cepat untuk seluruh masyarakat, terutama di daerah yang terpencil. Dan yang kedua, memperkuat keamanan cyber agar terhindar dari kebocoran data pribadi masyarakat. Kami melakukannya dengan mendorong pelatihan keamanan cyber dan kesadaran keamanan dalam data masyarakat. Dan yang ketiga, kami akan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-government dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Tujuan dari program kerja saya pertama untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang modern dan merata supaya mempercepat akses internet dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi. Yang kedua, untuk menyebarluaskan informasi nasional dengan menciptakan keterbukaan akses informasi. Nama saya Ryan Lee sebagai calon Menteri PPPA atau yang biasa disebut dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apabila kami terpilih di sini, kami akan merancang sebanyak 3 program kerja yang bertujuan untuk mendukung peraturan hak asasi manusia dan juga mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Yang pertama, kami telah merancang PUSPA 2023 yang berarti Pertemuan Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan juga Anak. Bila kami terpilih, kami akan menyelenggarakan program ini di akhir tahun yang bertujuan untuk mengetahui arah dan program unggulan pemerintah untuk memperdayakan perempuan dan juga perlindungan anak. Yang kedua, peserta dapat berdialog lebih jauh tentang pemerintahan pusat berkenaan dengan peluang-peluang kerjasama dan kolaborasi program. Peserta dapat memaparkan pengalaman dan inovasi terbaiknya untuk pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak selama pertemuan berlangsung. Kami di sini merencanakan 3 program unggulan yang bernama 3Ns. Yang pertama berarti akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, akhiri perdagangan manusia. Dan yang ketiga, akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Selanjutnya, program kerja kedua kami merancang Torlin dan juga Molin, yang artinya motor perlindungan perempuan anak dan juga mobil perlindungan perempuan anak. Tujuan dari kami membuat Molin dan Torlin ini adalah untuk memperluas jangkauan pelayanan korban kekerasan, memfasilitasi korban kekerasan terutama dalam proses konseling, trauma healing, persidangan dan juga rehabilitasi, meningkatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, serta meningkatkan koordinasi unit layanan korban kekerasan. Yang ketiga, ada kabupaten kota layak anak. Kabupaten atau kota yang terpilih mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan usaha yang terencana, sedangkan menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan maupun program yang kami jamin terpenuhi hak dan juga perlindungan anak. Secara umum, tujuan KLA untuk memenuhi hak dan melindungi anak itu sendiri. Dan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi anak pada suatu wilayah kabupaten atau kota tersebut. Kami di sini akan menyelenggarakan 3 program kerja tersebut yang dilandasi secara hukum. Dasar pemilihan dari program kerja kami berdasarkan atas hasil pemetaan P2TP2A tahun 2015 melalui dana Dekon, evaluasi pembangunan PPPA di daerah APE, proposal yang diajukan oleh pemerintah daerah dan juga beberapa data lainnya. Nama saya adalah Samuel dan kami dari Menteri Sosial memiliki beberapa program yang akan kami jalankan jika kami terpilih. Jadi ada beberapa program, yaitu pertama, kampanye kesadaran sosial. Program ini mencakup kampanye media, publikasi media, seminar, lokaria pelatihan, serta penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia. Program yang kedua yaitu pusat layanan. Kami akan membangun pusat layanan yang akan menyediakan konseling, bantuan hukum, dan pelindungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan dalam rumah tangga,
perdagangan manusia, dan lain-lainnya. Program ketiga yaitu kami akan menjalankan sistem pemantauan terpadu, yaitu kami akan membangun sistem pemantauan yang melibatkan pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil untuk memantau pelanggaran hak asasi manusia di seluruh sektor. Hal ini akan terlihat seperti sejenis credit score yang dijalankan pada Cina sekarang. Yang keempat yaitu kami akan memberi bantuan sosial, yaitu memperluas program bantuan sosial yang sekarang sudah ada, seperti program bantuan tunai untuk keluarga miskin, bantuan pendidikan, serta bantuan kesehatan. Program selanjutnya yaitu program perlindungan anak dan keluarga, sebagai upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak, pelantaran, dan eksploitasi pada anak. Program ini juga akan memberikan pendidikan dan pelatihan pada orang tua, sehingga mereka dapat memberikan perawatan yang baik dan benar kepada anak-anak mereka. Program terakhir yaitu perlindungan terhadap pekerja migran, yaitu kami akan menetapkan kebijakan hukum perlindungan bagi pekerja migran, termasuk perlindungan hukum dan akses pada layanan kesehatan dan sosial untuk mereka. Jadi apa tujuan yang ingin kami capai? Pertama, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia dan pentingnya menghormati hak-hak setiap individu. Yang kedua, kami ingin melindungi dan memajukan hak asasi manusia, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, pekerja migran, penyandang disabilitas, dan minoritas. Yang ketiga, kami ingin meningkatkan sistem pemantauan dan pelaporan pelanggaran hak asasi manusia sehingga mengurangi kejadian tersebut. Yang keempat, kami ingin mendorong kerjasama internasional dalam memajukan hak asasi manusia. Manfaat-manfaat yang akan kita capai yaitu pertama, akan muncul lebih banyak kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, sehingga hak asasi manusia akan menciptakan budaya yang lebih hormat dan inklusif untuk semua orang. Yang kedua, kami akan mendapatkan perlindungan yang lebih banyak bagi kelompok rentan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan mereka dalam masyarakat. Yang ketiga, peningkatan sistem pemantauan dan memungkinkan deteksi dini pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan untuk menyelesaikannya yang lebih efektif. Yang keempat, yaitu kerjasama internasional yang akan memperluas cakupan perlindungan hak asasi manusia dan penerapan. Selanjutnya, saya sebagai Menteri Pendidikan, tugas utama saya adalah memastikan sistem pendidikan negara berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sekarang akan saya jelaskan beberapa program kerja sebagai seorang Menteri Pendidikan. Yang pertama ada reformasi kurikulum, yaitu membangun kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Memastikan kurikulum mencakup keterampilan kritis, kreatif, dan berpikir inovatif. Selanjutnya, program kerja akses pendidikan, yaitu memastikan setiap anak memiliki akses yang sama dan adil ke pendidikan berkualitas. Ini melibatkan membangun sekolah di daerah terpencil, menyediakan bantuan finansial kepada keluarga yang membutuhkan, dan mempromosikan inklusi bagi anak-anak dengan disabilitas. Dan selanjutnya, program kerja peningkatan kualitas mengajar, yaitu meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik dengan pelatihan berkala, pengembangan profesional dan pengawasan ketat, memberikan insentif bagi guru yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, program kerja teknologi dalam pendidikan, yaitu memanfaatkan teknologi pendidikan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Ini meliputi penyediaan akses internet di sekolah-sekolah, pengembangan platform pembelajaran online, dan pelatihan untuk guru dalam pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, program kerja pendidikan karakter, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum untuk membentuk generasi yang etis, bertanggung jawab, dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, program kerja evaluasi dan penilaian, yaitu membangun sistem evaluasi dan penilaian yang transparan dan adil untuk mengukur kemajuan siswa dan kualitas sekolah. Selanjutnya, program kerja kemitraan stakeholder, yaitu berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk keluarga, komunitas, dan perusahaan untuk mendukung pendidikan. Program kerja yang terakhir, pendidikan tinggi, yaitu mengembangkan pendidikan tinggi yang berkualitas dengan fokus pada penelitian dan inovasi, mendorong kemitraan antara perguruan tinggi dan industri. Program kerja ini sebagai seorang Menteri Pendidikan harus selalu berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan relevansi kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Selain itu, kolaborasi dan konsultasi dengan berbagai pihak juga penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Saya Hansen adalah calon Menteri Hukum dan HAM. Bila kami yang terpilih nanti, program yang akan saya lakukan ada 3 secara langsung untuk menegakkan perlindungan HAM di Indonesia serta menegakkan HAM di Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan poin-poin penting dari program kerja yang akan diselenggarakan ketika kita terpilih nanti. Program kerja tersebut berupa pertama, penguatan perlindungan HAM. Jadi tujuan dari program ini adalah fokus pada peningkatan perlindungan hak asasi manusia di seluruh negeri Indonesia dengan memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran HAM. Dan program ini dibuat untuk menegakkan undang-undang yang mengatur HAM. Jika dilanggar, maka akan diberikan hukum atau sanksi yang berat melalui pengadilan. Program kerja yang kedua, program edukasi HAM. Program ini lebih fokus melakukan edukasi ke lingkungan publik tentang hak asasi manusia dalam bentuk media sosial maupun secara langsung, termasuk juga dalam lingkungan sekolah,
untuk meningkatkan pemahaman tentang HAM, sehingga mereka memahami bahwa masyarakat sendiri juga memiliki hak-hak mereka tersendiri. Program kerja yang terakhir adalah reformasi hukum. Dengan digelarkan program reformasi hukum ini, diharap bisa menjadikan kualitas hukum menjadi lebih kuat dan kokoh. Apa penegakan hukum yang benar, adil, dan profesional, konsolidasi demokrasi akan terganggu dan tentu akan berdampak negatif dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fokus program ini adalah untuk mencapai tujuan nasional, yaitu tujuan untuk reformasi hukum secara Indonesia. Terima kasih. Indonesia, jangan lupa pilih 2. Kami pasti bisa memimpin dengan baik. Partai Demokratik Indonesia selalu aktif. Kami pasti akan menjamin masyarakat bersama majukan bangsa. Siapa kami? PDI, Partai Demokratik Indonesia. Apa slogan kita? Indonesia, rakyat makmur sentosa. Visi yang saya akan sampaikan adalah terwujudnya bangsa dan negara Indonesia adil, berdaulat, taat kepada hukum, tunduk kepada hukum, pelaksana hukum yang adil, dan jiwa kemanusiaan yang tinggi. Visi saya sudah jelas dan visi kami sudah pasti akan untuk rakyat, demi rakyat, dan selamanya untuk rakyat. Untuk mencapai visi yang kami sampaikan tadi, terdapat misi yang harus kami laksanakan. Yang pertama, kami akan mendukung upaya penyelesaian kasus hak asasi manusia di Indonesia secara adil. Kemudian kami juga akan mewujudkan komitmen hak asasi manusia pemerintah Indonesia di tingkat global, nasional, bahkan lokal. Kami juga akan menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas serta melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa memandang status sosialnya, dan mencakup seluruh daerah Indonesia. Kemudian kami juga akan membentuk perundang-undangan yang berkualitas serta melindungi seluruh bangsa Indonesia. Kami juga akan melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, baik memberikan edukasi maupun secara langsung. Kemudian kami juga akan melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai-nilai Pancasila baik ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan sosial. Seperti yang bisa dilihat, partai kami memiliki logo Garuda yang berarti kami akan melakukan segala hal dan segala macam kegiatan dengan menjamin hak-hak dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kami juga terdapat logo perisai di luar Garuda yang berarti akan melindungi serta menjamin seluruh kegiatan dan Pancasila agar seluruh kegiatan sosial rakyat semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian terdapat juga mahkota di atasnya yang berarti Pancasila adalah semboyan bangsa kami. Kami juga akan melakukan semuanya dengan adil, makmur, sejahtera, sentosa, dan menjamin seluruh hak-hak rakyat Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke semuanya pasti akan adil dan makmur. Perkenalkan, saya Indri Katan, merupakan calon Menteri Ketenagakerjaan Indonesia. Menteri ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jika saya dipilih, maka akan ada beberapa program yang akan diterapkan di Indonesia. 1. Program Tenaga Kerja Mandiri. Program ini menawarkan pelatihan dan bantuan usaha kepada tenaga kerja secara sukarela dan kelompok binaan dengan bantuan subsidi. Keseluruhan program ini untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Program ini dapat membantu rakyat mendapat kerja yang layak sesuai dengan keterampilan atau keahliannya. 2. Program Magang Umum. Program ini memberikan peluang gratis untuk menjalani magang selama 2 bulan di perusahaan-perusahaan yang mendukung program ini.
Rakyat yang bisa mengikuti program ini wajib mempunyai KTP yang artinya umurnya sudah lebih dari 17 tahun atau sama dengan 17 tahun. Dan juga tidak ada batas usia untuk program ini, sekalipun ia adalah seorang lansia. Program ini memberi bantuan subsidi dan bantuan tempat tinggal setelah berhasil mendaftar masuk program ini. Selanjutnya, saya sebagai calon Menteri Sosial, nama saya Jesselin. Jika saya terpilih, saya memiliki 3 program kerja. Yang pertama, program bantuan sosial. Kita akan dimulai dengan perbaikan data penerima bantuan, karena banyak ditemukan orang yang memasukkan data untuk mendapatkan bantuan, terutama terkait data kependudukan, agar kita tahu yang mana yang paling membutuhkan bantuan dari pemerintah. Setelah itu kita akan terjun lapangan untuk memberi bantuan secara langsung, seperti membagi sembako dan penyerahan bantuan berupa uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari warga penerima bantuan pemerintah. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Ditegaskan dalam amanat UUD 1945, yaitu kemanusiaan, keadilan, serta fakir miskin dan anak terlantar berada di bawah tanggungan pemerintah. Oleh karena itu, kami akan perhatian terutama terhadap anak-anak terlantar, kemudian fakir miskin, itu yang akan kami prioritaskan untuk program pemberdayaannya. Sehingga anak-anak bukan hanya mengadahkan tangan, tapi mereka juga bisa melakukan segala sesuatu. Kemudian contoh lainnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Jika suaminya sudah bekerja namun kondisinya masih membutuhkan bantuan, maka kami akan melibatkan ibu-ibunya. Yang ketiga, program peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Anak-anak semua harus mendapatkan hak untuk bisa mengakses pendidikannya, seperti kesempatan mendapatkan beasiswa, sekolah gratis, bantuan berupa alat tulis dan buku-buku, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga harus mendapatkan hak untuk kesehatannya. Contoh dari program saya yaitu adanya kartu PJRS atau peringanan jasa rumah sakit, untuk meringankan beban masing-masing keluarga jika pergi berobat, serta sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan juga dapat dilaksanakan di daerah-daerah yang minim bantuan dan pengetahuan. Saya Jenlin sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jika saya terpilih, maka ada beberapa program kerja yang akan saya terapkan. Yang pertama yaitu program untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dengan menyelenggarakan pelatihan berwirausaha yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan. Selain itu dengan cara menyediakan akses ke pasar dan peluang bisnis yang ada bagi perempuan, meningkatkan kesadaran akan peran penting perempuan dalam kewirausahaan dan pentingnya kesetaraan gender dalam dunia bisnis. Mengakui dan memberikan penghargaan kepada perempuan yang berhasil dalam kewirausahaan sebagai inspirasi bagi yang lain juga akan diterapkan. Yang kedua yaitu program layanan untuk meningkatkan peran ibu dalam pendidikan anak dengan cara melakukan sosialisasi tentang kesetaraan gender di daerah tempat tinggal masyarakat atau dengan cara berbasis online yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya kesetaraan gender dan pembagian peran dalam keluarga yang seimbang. Dan pembagian peran dalam keluarga yang seimbang akan memberikan pedoman yang baik bagi anak. Kedua orang tua memiliki peran yang vital dalam membentuk perkembangan anak. Dengan ibu umumnya fokus pada pendidikan dan ayah penting dalam perkembangan sosial, emosional, dan kemandirian anak. Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak sangat penting karena untuk membangun negara yang kuat diperlukan upaya bersama dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak, mengingat mereka adalah calon pemimpin masa depan bangsa. Yang ketiga yaitu program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akan terdapat beberapa kebijakan yang ada dilakukan untuk pencegahan yaitu edukasi masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk tanda-tanda dan dampaknya, penting untuk meningkatkan kesadaran. Yang kedua itu memperkuat kesetaraan gender dan mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan. Kemudian yaitu menyertakan pelajaran tentang kesetaraan gender dan kekerasan dalam kurikulum sekolah untuk mengubah pola pikir generasi muda. Untuk penanganan yang pertama yaitu pastikan keamanan fisik dan emosional korban dengan memberikan tempat perlindungan jika diperlukan. Yang kedua memberikan konseling dan dukungan psikososial kepada korban untuk membantu mereka pulih secara emosional. Yang ketiga yaitu memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku dan pastikan bahwa sistem hukum menghargai kepekaan gender dan melindungi hak korban. Program keempat yaitu program untuk menurunkan pekerja anak dengan cara mengembangkan model desa ramah perempuan dan peduli anak sebagai pendekatan untuk pencegahan pekerja anak, mengembangkan pemantauan dan remediasi
kerja anak serta mengoordinasi untuk penanggulangan kerja anak pada 4 sektor prioritas yakni pertanian, perikanan, jasa, dan pariwisata. Program yang terakhir yaitu pencegahan perkawinan dini. Yang pertama yaitu dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena dari perspektif hukum pidana Indonesia terkait perkawinan dini belum ada, bahkan tidak ditemukan ancaman pidana bagi pelaku yang menikahkan anak atau orang yang menikah dengan anak. Selain itu akan diterapkan juga program edukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual. Selanjutnya saya Permitson yang mencalonkan diri sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jika saya terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM, ada 3 program kerja yang akan saya lakukan. Pertama, ada program layanan konsultasi layanan hukum online, yaitu membuat situs online yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, yang dapat membantu mereka dalam memberikan penjelasan, nasihat, informasi atau petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Karena dilakukan tanpa harus melalui pertemuan secara langsung, masyarakat dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya untuk perjalanan ke kantor hukum maupun firma hukum. Selanjutnya, kedua ada program penyuluhan hukum, yaitu kegiatan penyebaran informasi, sosialisasi, atau penerangan hukum dan HAM. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum kepada masyarakat agar tercipta kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum sejak dini. Kami akan memberikan kelas gratis kepada sekolah-sekolah dalam negeri tentang dasar-dasar hukum maupun HAM, sehingga dapat mengurangi persentase terjadinya tindakan pelanggaran HAM dan hukum secara besar maupun secara kecil. Terakhir, ada program pemberdayaan hukum. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum disebabkan antara lain karena masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Selain itu juga karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti hakim, polisi, jaksa, dan lainnya yang masih belum menunjukkan sikap yang profesional dan integritas moral yang tinggi. Oleh sebab itu, penting adanya pemberdayaan hukum terhadap aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Pemberdayaan hukum ini dilakukan demi terciptanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Saya adalah Sandy dan saya sebagai calon Menteri Kesehatan. Kali ini saya akan jelaskan proyek kerja kami. Proyek kerja kami itu ada 5. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesehatan masyarakat. Kita menyelenggarakannya ini karena yang ingin diwujudkan oleh sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan lainnya. Untuk memenuhi harapan ini, kita berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dan kita akan memberikan pelayanannya itu seperti keamanan, efektif, itu seperti mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan berpusat pada pasien, tepat waktu dalam melayani pasien, efisien itu tidak memboros peralatan ataupun persediaan, adil itu dengan memberikan jasa yang adil untuk semua masyarakat. Terintegrasinya itu memberikan pelayanan yang sama dan terkoordinasi oleh semua bagian rumah sakit. Keandalan sarana fisik. Dan kedua ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana. Itu seperti mereka mempunyai hak untuk dilindungi dan diberikan pelayanan. Beberapa prinsip umumnya itu yang berlaku itu adalah pengungsi itu memiliki kesetaraan yang penuh, hak-hak kebebasan dan dijamin oleh hukum internasional dan nasional seperti orang-orang di negeri mereka. Yang kedua itu pengungsi tidak boleh lepas dari dampak legal terhadap pertanggungjawaban individual atas tindakan pidana mata hukum internasional, khususnya seperti kejahatan manusia, kejahatan perang. Ketiga, pihak berwenang tingkat nasional itu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi internal dalam wilayah hukum mereka. Yang proker ketiga ini adalah percepatan perbaiki gizi di masyarakat. Itu dengan menyelenggarakan dukungan politik dan kepemimpinan untuk gizi di semua tingkatan dan peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam integrasi pembagian dengan strategi yang sesuai dengan kondisi setempat dan respon cepat untuk perbaikan gizi dalam kondisi darurat. Yang keempat, pelayanan kesehatan peduli miskin di puskesmas dan jaringannya. Dengan menjangkau masyarakat, sebaliknya puskesmas dan jaringannya diharapkan
dapat dijangkau oleh masyarakat wilayah kerja, sehingga puskesmas dan jaringannya itu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerja secara proaktif atau responsif. Yang kelima ini pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dengan menyelenggarakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbatu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan untuk pemerintah ke masyarakat. Nah, sekian dari proker kami. Terima kasih. Dirgahayu Indonesia maju. Dirima, dirima, dirima. Batu dahak ditutup perban. Ibu berangkat menuju Palembang. Antara hak dengan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Kenalkan kami pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut ketiga. Saya Cherry Sofia sebagai calon presiden. Saya Jonifa sebagai calon wakil presiden. Maka kami ingin membawa hal-hal penting yang akan kami kerjakan. Pertama, lambang mengenai partai kami sendiri. Partai kami memiliki tujuan untuk menyadarkan setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban agar mereka memiliki hak dan kewajiban itu sendiri, sehingga hak dan kewajiban tidak bisa diganggu-gugat. Pertama, 3 orang dengan lambang berbeda, yang berarti di setiap jiwa seorang memiliki hak yang sama. Yang kedua, padi yang mencerminkan kebutuhan dasar seperti makanan dan kehidupan yang layak, yang merupakan komponen penting dari hak asasi manusia itu sendiri. Yang ketiga, tangan yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia menjadi cangkupan bagi semua orang untuk bersandar. Yang keempat, warna hijau. Kami dengan bangga memberikan warna hijau pada lambang partai kami untuk melambangkan harapan dan keberlanjutan, menggambarkan pentingnya menjaga hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup dan yang sehat dan berkelanjutan itu sendiri. Kedua, visi dan misi. Visi kami yang menjadi cita-cita yang ingin dicapai oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden urut ketiga, yaitu dengan satu tujuan, yaitu mewujudkan Indonesia yang adil dan beradab dari Sabang sampai Merauke. Nah, misi yang akan kami lakukan untuk mencapai visi kami, yakni adalah memperhatikan kepentingan aspek asasi manusia dalam upaya penyelesaian dugaan pelanggaran atau permasalahan di Indonesia secara cepat dan sigap. 2. Meningkatkan kesadaran nilai-nilai komitmen setiap manusia, setiap masyarakat yang dilindungi, menjadari mereka bahwa walaupun kita di Indonesia ini berbeda, tapi kita memiliki hak yang sama. 3. Menarik dan menjunjung tinggi dharma nilai-nilai di setiap manusia dalam pelaksanaan PSHAM. Kami akan memprioritaskan nilai-nilai HAM dalam setiap program yang akan kami laksanakan. Maka, dengan melaksanakan visi dan misi kami yang ingin kami capai, kami telah menyiapkan menteri-menteri yang bertanggung jawab dan sigap dalam menjelaskan proyek kerja yang akan mereka lanjutkan selama 5 tahun ke depan. Perkenalkan, saya Ivi Tania sebagai calon Menteri Kesehatan. Berikut adalah beberapa program kerja kami apabila kami terpilih nanti. Yang pertama, meningkatkan sistem kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu peran utama Menteri Kesehatan adalah memperbaiki sistem kesehatan dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang disediakan secara keseluruhan berkualitas untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kami akan mengontrol, mengawasi, dan mengatur kegiatan terkait kesehatan, termasuk pemenuhan standar kesehatan, lisensi fasilitas kesehatan, serta pengawasan obat dan makanan agar sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Yang ketiga, kami akan mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit melalui program imunisasi, program pencegahan penyakit menular yang bertujuan untuk memerangi penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat. Yang keempat, kami akan memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang memadai tersedia bagi masyarakat, baik melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas, alokasi sumber daya yang memadai, maupun pengadaan peralatan medis yang diperlukan. Yang kelima, kami akan menyediakan informasi kesehatan yang akurat dan dapat diandalkan kepada masyarakat, agar mereka memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan mereka sendiri
dan keluarga mereka. Saya Kenji Geri sebagai calon Menteri Pertahanan. Jika kami terpilih, kami akan melakukan beberapa program kerja. Pertama ada pelatihan hak asasi manusia, yang dimana kami akan memastikan bahwa personel militer menerima pelatihan yang memadai tentang hak asasi manusia, termasuk bagaimana cara berinteraksi dengan warga sipil dan tahanan. Kemudian ada pengawasan dan akuntabilitas. Kami dapat memastikan bahwa mekanisme pengawasan internal dan eksternal ada untuk memantau pelaksanaan operasi militer dan menindak pelanggaran hak asasi manusia jika terjadi. Kemudian ada kerjasama internasional. Kami dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional dan organisasi kemanusiaan untuk memastikan bahwa operasi militer dijalankan dengan mematuhi standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Kemudian ada pengintegrasian prinsip hak asasi manusia dalam perencanaan pertahanan. Kami dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia diintegrasikan dalam perencanaan strategis dan kebijakan pertahanan. Kemudian ada penanganan pengungsi dan korban konflik. Kami dapat bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan untuk membantu dan memberikan bantuan kepada pengungsi dan korban konflik, serta memastikan bahwa operasi bantuan berjalan dengan menghormati hak asasi manusia. Yang terakhir, transparansi dan publikasi informasi. Kami dapat memastikan bahwa informasi terkait operasi militer dan upaya perlindungan hak asasi manusia tersedia untuk publik sesuai dengan batas-batas keamanan yang berlaku. Program-program kerja tersebut kami laksanakan dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap penduduk sipil selama konflik, menghindari pelanggaran hak asasi manusia, dan memastikan bahwa angkatan bersenjata menjalankan operasi mereka dengan menghormati standar internasional hak asasi manusia. Perkenalkan, saya Misal, calon Menteri Pendidikan. Inilah beberapa program kerja Menteri Pendidikan apabila kami terpilih nanti. Yang pertama ada pemerataan pendidikan. Indonesia negara yang besar dengan demografis kepulauan dan tidak semua pendidikan bisa diakses semua anak Indonesia, serta masih ada daerah tertinggal Indonesia yang belum mendapatkan perhatian. Yang kedua, kesejahteraan guru. Sadar akan peran guru dalam pendidikan, sehingga dengan memperhatikan kesejahteraan guru sama dengan memperhatikan kesejahteraan belajar muridnya. Yang ketiga, membangun perilaku moral dan jiwa kritis pelajar. Pendidikan moral akan dikuatkan sejak kecil. Selanjutnya, critical thinking. Tugas sekolah tidak berpatokan pada pengerjaan soal, namun fokus pada membangun teori atau membangun pemikiran kritis agar ketika lulus dari sekolah tidak mudah termakan hoax dan melakukan hal tidak penting di internet. Yang keempat, digitalisasi pendidikan. Ditunjukkan untuk setiap kampus dan sekolah-sekolah yang masih mengalami keterbatasan dalam mengakses teknologi, sehingga disediakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan internet untuk menyiapkan mereka mengikuti pembelajaran berbasis digital sekaligus mempersiapkan mereka untuk menyambut era digital. Yang kelima, mendorong kegiatan belajar di luar kampus. Program yang mendorong peningkatan kegiatan belajar di luar kampus sehingga mahasiswa bisa belajar di lebih banyak tempat untuk mendapatkan ilmu, wawasan, dan pengalaman yang beragam. Melalui program ini diharapkan akan lebih banyak mahasiswa yang keluar dari kampus untuk tujuan belajar. Manfaat dan tujuannya agar pendidikan di Indonesia bisa lebih maju dan memiliki sumber daya manusia yang lebih baik. Perkenalkan, saya Happy Kalista sebagai calon Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan. Saya memiliki beberapa program kerja. Apabila kami terpilih nanti, kami akan menjaga hukum dengan adanya reformasi hukum. Unsur inti dari sebuah negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Posisi pemerintah adalah instrumen rakyat untuk mengatur negara. Jadi, sebagai aparat negara atau menteri, kita tidak boleh berpihak, harus diselesaikan dan rumuskan sehingga kita dapat mengembalikan kepercayaan publik. Kedua, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional. Tujuan dari Dewan Kerukunan Nasional ini untuk mewujudkan sistem dan mekanisme dalam menangani berbagai permasalahan keamanan nasional yang komprehensif. Peran Dewan Kerukunan Nasional adalah membahas masalah ketahanan nasional, merumuskan, merekomendasikan, dan mensinkronisasikan bela negara di semua kementerian dan lembaga. Ketiga, menyelesaikan masalah HAM pada masa lalu. Sebagai menteri, kami sama sekali tidak memiliki hak untuk menunda atau menghambat proses penyelesaian HAM masa lalu. Sebab ini mengacu pada Undang-Undang HAM dan UU Peradilan HAM, di mana yang bisa menyelidiki kasus yang diduga pelanggaran HAM berat masa lalu hanya Komnas. Tujuan dari program kerja saya adalah penanggulangan terorisme dan radikalisme. Indonesia saat ini menjadi contoh dunia dalam penanganan radikalisme dan terorisme yang efektif dan efisien. Kedua, untuk membentuk jiwa bela negara dalam setiap warga negara. Tujuan dari bela negara adalah untuk menyadarkan masyarakat bagaimana milik negara ini. Terakhir, perkenalkan, nama saya Natalia Runtung sebagai calon Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program kerja yang
akan diterapkan jika partai kami terpilih adalah pertama, menguatkan program wajib belajar anak. Mewajibkan setiap anak untuk mendapat pendidikan baik dengan menyekolahkan ataupun mengirimkan guru ke daerah-daerah pelosok. Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di setiap bidang pekerjaan, di mana program ini akan mengharuskan adanya tim perlindungan perempuan dan anak di dalam segala bidang pekerjaan. Ketiga, mengadakan penjagaan malam untuk perempuan kerja pulang larut. Kelompok pertahanan dan perlindungan ditugaskan untuk melakukan jaga malam agar perempuan yang kerja pulang larut bisa sampai di rumah dengan aman dan selamat. Terakhir, meningkatkan penganggaran dan pemfasilitasan bagi anak baru lahir dari keluarga kurang mampu, di mana keluarga kurang mampu akan dibantu dengan diberikan anggaran dan fasilitas agar anak yang baru lahir bisa mendapat asupan yang baik. Program-program kerja ini saya rancang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bagi anak dan perempuan bangsa demi memenuhi hak asasi manusia untuk dapat hidup dengan bebas dari ancaman. Sekian dari saya, terima kasih.